Baik, selamat siang Pak Hendro, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Bapak dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun. Alhamdulillah kelihatan kelihatan bahwa Pak Hendro juga sangat ceria hari ini. Iya, kita harus Bagaimana? semangat Bapak hari ini Bapak. Iya, bagaimana Pak di hari kedua sekolah? Apakah ada yang mengesankan bagi Bapak? Oke, terima kasih Bapak. Karena di hari pertama kita melakukan MPLS dan hari ini hari kedua, kegiatan masih berjalan dengan lancar. Akan tetapi malah kebablasan sedikit kalau boleh cerita Bapak. Sebagian murid kami karena merasa siswa kelas 1 sedang melakukan kegiatan MPLS, jadi kelas yang tinggi agak sedikit timpang atau ada kecerobohan. Jadi mereka sebagian kecil datang terlambat Bapak waktu di pagi hari menjelang masuk sekolah tadi Bapak. Oh, jadi banyak siswa yang datang terlambat. Iya Bapak, sebagian kecil. Mungkin yang kelas tinggi mungkin 10-15 orang sih dari 100 sekian murid kami yang terlambat datang ke sekolah. Mengingat kami tadi seperti biasa melakukan kegiatan MPLS dibuka pada pukul 7:30 dan mereka hadir di waktu 7:35. Alasan mereka sih karena kelelahan dan kesiangan Bapak. Jadi terlambat mereka datang ke sekolah. Oke Pak. Kalau boleh tahu berapa siswa baru yang diterima di sekolah Bapak? Terima kasih Bapak. Siswa yang kami dapat pada tahun ajaran 2024-2025 menginjak angka 32 orang Bapak. Di sini zonasinya berdekatan dengan sekolah dan menurut juknis daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bahwasanya kemarin menetapkan bahwa satu rombel itu maksimalnya 34. Jadi kalau sudah lebih dari 34 itu bisa 2 rombel, tetapi kami mendapatkan siswa 32, jadi tetap satu rombel. Oh, jadi hanya menerima satu rombel di tahun ini. Satu rombel Bapak, satu rombel. Apakah berapa sumber SD di bukan sumber SD karena Bapak SD ya? Ya. Berapa kira-kira berapa jauh Mbak jarak rumah-rumah dari sekolah Bapak? Apakah rata-rata mereka rumahnya memang benar-benar jauh atau cenderung dekat? Baik, karena sekolah kami berada di daerah pemukiman warga yang notabene hanya orang sejalur, pada jalurnya itu satu jalur. Ketika datang ke sekolah, anak-anak siap dan rumah-rumah mereka itu tidak terlalu jauh dari sekolah Bapak. Sekolah kami berada di di ibu kota desa, jadi anak-anak sudah terbiasa karena tempat tujuan atau jalan poros itu langsung berhadapan dengan sekolah kami. Jadi jalan poros atau jalan lintasan antar kecamatan yang tempat orang-orang berinteraksi untuk lalu lintas itu langsung berhadapan dengan sekolah kami Bapak. Oke Pak. Jadi memang cenderung dekat sebenarnya Pak ya. Dekat. Jadi bukan alasan bukan alasan jarak untuk siswa datang terlambat. Siap. Tapi pada saat Bapak melihat pagi tadi saat mereka datang terlambat, apakah ada ekspresi yang bisa Bapak rasakan dari kondisi yang dirasakan oleh siswa, mungkin moodnya atau yang lainnya? Jadi mengingat
baru 2 hari kita ke sekolah Bapak, dengan ada kegiatan MPLS di anak didik kita kelas 1, melihat sebagian kecil dari mereka terlambat, kita terkejut. Mengapa? Karena sebagian besar anak-anak yang ada di sekolah semangatnya masih full dari kemarin. Mau ke sekolah itu dengan niat belajar itu semangatnya full, ditambah dengan beragam macam jajan-jajanan yang beraneka ragam di sekolah. Jadi membuat mereka itu rindu kepada guru sebagian besar dan rindu bermain di sekolah. Lah ini kok sebagian kecil ada yang terlambat, rupanya mereka ini kesiangan semalam itu Bapak. Jadi ke sekolahnya terlambat. Kesiangan jadi ya Pak. Apa kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak sampai pada malamnya sampai paginya mereka kesiangan? Baik, ketika anak-anak datang yang terlambat, kita melakukan pendekatan, kita tanya, kita dekati, kok bisa terlambat, Mas Bro? Hari ini biasanya kan anak-anak ini kan yang untuk mengetuai daripada pengambilan sampah di sekolah, mengajak teman-temannya untuk menjaga kebersihan. Kok Mas Bro terlambat ke sekolah? Aduh Pak, jawab mereka, kesiangan Pak. Itu ya Pak. Kami ini mereka tidak itu Pak, habis main game, Pak, kelupaan, sangat asik dalam permainan. Gimana Pak? Baik. Jadi mereka kesiangan karena bermain game ya Pak. Kira-kira gimana sangat ya asik dalam permainan tersebut sehingga mereka lupa kalau hari sudah pukul jam 10 malam, keasikan bermain. Jadi di sini kami himbau kepada anak tersebut untuk menjaga kesehatan, menjaga posisi untuk tidur, memberikan peringatan, menggunakan strategi. Baik, Pak Hendro bisa dengar suara saya? Pak Hendro? Ini kendala sinyal atau kendala apa nih Pak? Suara Pak Hendro putus-putus. Halo? Suara Pak Hendro putus-putus ini Pak. Iya Pak, kendala sinyal ya, tidak masalah Pak. Kendala sinyal. Iya, walaupun sedikit terlambat suara saya tersampai atau suara saya tersampai, tapi kita masih bisa komunikasi Pak. Tetap akan kita lanjutkan Pak. Ini jadi kelihatan Pak? Anak-anak Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, walaupun gambarnya agak buram, tapi tidak masalah. Yang penting suara kita satu sama lain terdengar. Oke Pak, lagi bisa kita lanjutkan Pak? Terlintas gangguan. Gimana? Baik, bisa kita lanjutkan Pak? Bisa. Sip. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Jadi Pak Hendro tadi bercerita bahwa anak-anak itu bisa telat karena bermain game di malam harinya. Ya, di malam harinya. Jadi kira-kira apakah apakah yang Bapak rencanakan
Dalam kasus ini, Pak, apakah ada metode yang terpikir dalam benak Bapak untuk dijalankan, Pak? Sepertinya Pak Hendro terpental. Kita tunggu sebentar, mungkin akan kembali. Halo Pak Hendro. Halo Pak Hendro, bisa dengar saya? Lanjut Pak. Maaf Pak, ini bukan sinyal Oke, Pak, ini Pak. Tidak bisa baik, optimal sinyal di tempat saya ini Bapak. baik. Tidak masalah Pak, yang penting suara satu sama lain masih bisa terdengar walaupun ada jarak antara saat berbicara dan saat menerima suaranya. Tidak masalah. Kita lanjutkan ya Pak. Pak Hendro. Kayaknya Pak Hendro sinyalnya masih gangguan. Mungkin bisa kita tunggu sebentar. Pak Hendro, bisa mendengar saya Pak? Pak Hendro? Mungkin kamera Bapak bisa ditutup saja Pak. Mungkin bisa mendapatkan sinyal lebih baik. Pak, Suara Bapak masih putus-putus Pak. bisa didengar? Bisa Pak. Bapak bisa mendengar Halo, suara Pak. saya? Bisa Pak. Oke, bagus Pak. Oke, masih Ini Bapak masih putus-putus Pak. masih putus Pak. Sinyalnya Pak, Iya, Pak, iya. berpengaruh. Nah, Ya, bisa oke, jelas? sudah jelas Pak. Kita lanjutkan ya Pak. Oke, Oke, jadi Oke, siap. tadi Bapak bercerita bahwa para siswa itu terlambat karena mereka bermain game di malam hari. Apa tindakan dari sekolah terhadap kasus tersebut? Apakah ada rencana yang Bapak mau jalankan untuk mengatasi masalah ini ke depannya, Pak? Gimana Pak? Oke, saya ulangi ya Pak. Ini lancar sudah Pak, ya Pak, sinyalnya. Oke, Bapak masih mendengar suara saya? Bisa. Oke, siap. Jadi Bapak tadi bercerita bahwa di kasus anak-anak terlambat, anak-anak yang baru terlambat di sekolah Bapak itu dikarenakan mereka bermain game sampai larut malam. Apakah dari pihak sekolah
mempunyai penanganan terhadap kasus seperti ini. Dan pertanyaan saya dua, jadi apakah pihak sekolah memiliki penanganan untuk kasus seperti ini lagi jika terulang lagi? Yang kedua, bagaimana respon sekolah terhadap kasus tersebut, kasus ini yang sedang berlangsung, seperti itu Pak. Pak Endro, masih bersama saya Pak Endro? Oke. Apakah sudah baik sinyalnya Pak? Dipastikan dulu Pak bahwa sinyalnya baik. Oke, sepertinya ini yang ke depan kadang belakang. Jadi lanjut Pak. Sepertinya masih gangguan sinyal Bapak. Sudah aman apa Pak? Dilanjut Pak. Saya mau melanjut, tapi sinyal Bapak sepertinya masih terkendala. Bagaimana Pak Endro? Pak Endro masih mendengar saya? Halo. Bisa Pak? Ya, oke Pak. Mungkin bisa kita lanjutkan. Ini Pak Hendro sempat menghilang ya? Iya Bu, Pak Endro lagi. Iya Bu, adalah sinyal sinyal saya Bu. putus Bu. Punya ilmu menghilang ternyata. Ya, nggak apa-apa. Di ruang sebelah juga ada yang begitu. Tapi untungnya udah selesai sesi, tinggal yang kedua. Ini yang kedua ya? Ini yang pertama Bu. Giliran. Oh, ini yang pertama. Putus Bu, Tapi- saya sampai keluar ini Bu, nyari sinyal Bu. Sinyalnya dicari-cari ya. Ini saya Yang panggil pergerakan teman di sekolah ini Bu. Pinjam Bu, HP-nya. kalau Saya suruh kalau ke sekolah sesi ini. satunya ngaret 15 menit nggak apa-apa Bu? Ya, saya tunggulah mudah-mudahan ini ya yang kedua lancar. Tapi kalau memang nanti seandainya terkendala, berarti mau nggak mau Bapak harus punya sesi untuk merekam ya nanti sendiri. Baik Bu. Ini akan saya lanjutkan. Ya siap, oke silakan dilanjutkan. Ini Oke. ada Bu PP-nya tuh. Ya, selamat datang Bu Suryasi. Oke, Pak Indra bisa dengar suara saya Pak? Pak Indra? Mic-nya mati Pak. Halo Pak Indra? Mic-nya mati, mic-nya Pak. Mic-nya dihidupkan Pak. Halo. Nah, itu. Halo. Oke, sudah jelas tuh, suara Bapak sudah jelas, mungkin sinyal juga sudah lebih baik. Kita lanjutkan Oke, Pak. lanjut Pak. Gimana Pak? Baik. Jadi sampai tadi Bapak cerita bahwa anak-anak itu telat sekolah karena mereka bermain game larut malam. Saya ada dua pertanyaan Pak sebenarnya. Bagaimana apakah respon dari Bapak dan rekan-rekan terhadap kasus tersebut, terhadap kasus ini, dan apakah tersirat di benak Bapak penanganan yang mungkin akan Bapak terapkan terhadap kasus ini? Baik. Setelah kami melakukan pendekatan siswa kami yang terlambat tadi Bapak,
Di sini kami mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Kenapa sih dia bisa datang kesiangan? Yang pertama kami gali karena mereka bermain game sampai lupa akan jam hari sudah malam. Di sini kami memberikan pembelajaran bahwasanya main itu boleh, tapi ingat dengan waktu, karena anak-anak sekalian adalah salah satu murid, salah satu generasi bangsa, salah satu generasi yang bakal mengganti generasi yang lama. Coba ayo dong semangat, jangan terpaut selalu bermain game di malam hari. Coba mencari semacam video pembelajaran saja. Seandainya kita mempelajari besok tentang olahraga, coba dicari permainan apa yang akan kita mainkan. Lebih baik begitu daripada kita bermain game. Nah, dengan sikap kita memberikan edukasi dan memberikan arahan, anak-anak menerima dan mereka mengaku salah dan meminta maaf dan tidak akan mengulangi. Dari kegiatan di sekolah, dari guru-guru yang lain, bahwasanya anak masih seperti saya memberikan bimbingan, memberikan penjelasan, mengedukasi, memotivasi agar kejadian ini tidak terulang sampai kedua kali atau ketiga kalinya. Itu Bapak. Baik Pak. Apakah Bapak sudah mempertimbangkan soal segitiga restitusi Pak terhadap kasus ini Pak? Baik, segitiga restitusi akan kita jalankan. Dengan metode tersebut kita menemukan jawaban dan mengidentifikasi masalah sehingga anak bisa bertanggung jawab dan tidak melanggar daripada kewajiban atau kesepakatan kelas yang telah kita buat. Baik Pak. Jika boleh tahu Pak, dan mungkin Bapak juga tahu apa yang dimainkan, game yang dimainkan oleh anak-anak saat malam hari Pak? Mereka ini banyak Pak, random, jadi bercampur. Ada yang Mobile Legend, ada yang Free Fire, kadang ada yang cuman pipa, permainan sepak bola. Jadi semakin kemajuan zaman bisa bermain bersama, yang dibilang anak mabar itu semakin asik ketika bermain, semakin lupakan waktu. Jadi di sini kami memberikan edukasi dan motivasi agar anak tersebut bisa menghargai waktu dan mengetahui jam berapa sampai bermain larut malam itu. Jadi ada batasan dalam permainan gadget itu tersebut. Baik Pak. Saya pikir itu sangat-sangat bagus Pak. Jika kasus seperti ini terulang lagi, mungkin pada anak yang sama atau mungkin pada anak yang berbeda, bagaimana sikap Bapak atau sikap sekolah terhadap kasus ini Pak? Dan bagaimana cara sekolah dan mungkin Bapak dan rekan-rekan mengatasi kasus ini agar tidak terulang? Baik, ada beberapa langkah yang akan kami ambil ketika kegiatan tersebut masih dilakukan oleh anak yang sama ataupun anak yang lain. Di sini kami bekerja sama dengan warga di sekolah dan komite sekolah beserta wali murid, sehingga kenyamanan dan keamanan ketika pembelajaran itu biar selaras, harus kolaborasi. Jadi apabila anak melakukan itu secara terus-menerus tanpa henti, terpaksa kami mengambil langkah yaitu memanggil daripada orang tuanya, di mana hanya orang tua yang bisa memberikan pengertian pada anaknya ketika jam di rumah, dan di sekolah itu baru tanggung jawab kita di sekolah sebagai seorang guru. Dan kami akan selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, mengingat anak-anak tersebut terlambat datang ke sekolah akibat permainan yang dimainnya sampai larut malam. Jadi sebelum kami memanggil orang tua, kami berkoordinasi dengan kepala sekolah, baru kita bicarakan dengan warga di sekolah, serta baru memanggil orang tuanya. Gitu Bapak. Baik. Sangat-sangat menarik Pak. Saya mendengar tentang kolaborasi, saya mendengar tentang koordinasi dengan atasan. Kira-kira kapan bisa dilakukan itu Pak? Secepatnya Bapak. Secepatnya ya Pak. Secepatnya akan kita urus supaya
di sekolah aman, anak menjadi lebih baik, dan anak tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang penuntun ilmu di sekolah. Baik Pak. Saya rasa kasus Bapak sudah menemukan pengatasan yang tersendiri, dan menurut saya juga cara tersebut juga sangat-sangat baik Pak. Itu saja Pak. Saya doakan semoga apa yang direncanakan untuk kasus ini bisa berjalan dengan lancar, dan tidak terulang lagi di sekolah Bapak. Baik, terima kasih Pak Indro. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya.